Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai strategi kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden di hari pertama kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, sudah bergabung bersama kami ada analis politik dari Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono. Pak Teguh, selamat siang. Selamat siang, Mas Egan. Ya, Alhamdulillah. terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Teguh. Pak Teguh, Baik. seperti apa Anda melihat simbol-simbol perbedaan gaya yang ditunjukkan oleh para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di hari pertama masa kampanye kemarin? Kita tahu Anies Baswedan ke Tanah Merah dan kemudian Ganjar Ya, Pranowo ke Merauke, Mahfud ke Sabang begitu. Tanggapan Anda? ya. Saya kira begini ya, kalau kita lihat konsepsi yang ditawarkan oleh para capres ini nampaknya berbeda-beda ya, di mana kita Mhm. lihat Anies lebih ingin mengeksplor mengenai kalangan masyarakat bawah, dia menggunakan ide-ide ini untuk mendorong proses-proses melibatkan masyarakat di dalam proses politik. Kemudian sementara kita lihat Prabowo dan Gibran saya kira menggunakan momen ini sebagai momen hal yang biasa, ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Pilpres adalah hal biasa, Pilpres adalah sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita, sehingga barangkali memahami ini dalam konteks yang normal aktivitas, jadi memahami dalam konteks yang normalitas. Kemudian Ganjar dan Mahfud MD saya kira ini Ya, memberikan sebuah proses ya, ingin menunjukkan bahwa komitmen terhadap kebangsaan karena beliau mengamali di dua titik yang berbeda, yang satu di titik barat, kemudian yang satu di titik timur. Tentu masing-masing calon ini, masing-masing kandidat presiden dan wakil presiden memiliki rasionalitas atas pilihan-pilihan isu atau pilihan-pilihan tempat yang dipilih oleh mereka di dalam berkampanye. Tetapi sebetulnya kalau ya. kita lihat bagaimana proses ini dijalani secara normal di awal kampanye ini, kita berharap ini akan semakin memberikan sinyal kepada kita semua bahwa Mhm. Pilpres akan dilakukan dengan baik, bahwa Pileg juga Ya. akan dilaksanakan dengan baik. Terbukti Ya, Pak Teguh, dari tapi momentum-momentum dari yang perbedaan gaya tersebut, normalitas gitu loh. mana kemudian yang paling memberikan dampak terhadap pemilihnya? Kita lihat hanya Prabowo Gibran ya yang kemudian tidak menggunakan hari pertama masa kampanyenya begitu. Keduanya memilih untuk bekerja seperti biasa. Pak Teguh. Ya, saya kira segmen dan cara pikir yang digunakan oleh para capres ini memang berbeda ya. Yang satu Mhm. ingin langsung berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian ya, Prabowo Gibran merasa ingin bekerja dengan menunjukkan apa normalitas di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian Ganjar dan Mahfud mengambil titik yang cukup jauh ya dari pusat pemerintahan di Jakarta, dan saya kira ini Ya, memiliki target dan harapan masing-masing. Tetapi kalau dilihat dari aspek bagaimana mereka mengelola kondisi ini, bahwa momentum ini adalah momentum yang normal di dalam proses politik, ini kita berharap memberikan berkah bagi penyelenggaraan pemilihan di kita. Karena mhm. kalau kita lihat ya, selama ini memang sudah mulai menarik ya, dan berharap titik-titik ini adalah titik munculnya gagasan-gagasan. Mungkin Ya, Anies mengambil gagasan ini dari awal di lapangan, di masyarakat bawah, mengcover itu semuanya. Kemudian Prabowo mengambil dari titik-titik di kantor, mungkin dari situ beliau mendapatkan banyak ilham, banyak rancangan, banyak rencana program. Sementara Ganjar ya, mengambil titik yang jauh dengan Mahfud itu barangkali akan mengambil, menyerap aspirasi masyarakat dari yang titik luar, titik jauh. Saya kira ini menjadi bagian dari nilai tambah masing-masing. Nah, soal ya, bagaimana kemudian pemilih kemudian memberikan apresiasi, saya kira itu kembali kepada karakter-karakter pendukung mereka. Kalau saya meyakini bahwa tiga pasang ini sudah memiliki beberapa karakteristik pendukung ya, kayak misalnya pendukung-pendukung mereka yang loyalis, baik untuk nomor satu, dua maupun tiga, itu sudah cukup intensif, dan pertarungan saya kira sekarang ini yang menarik Mas Igan, pertarungan memang tidak hanya berada di dalam titik real di lapangan, tetapi pertarungan itu sudah melalui media sosial yang begitu intensif, ya, melalui media-media mainstreaming. Lah ini saya kira ya. Pak Teguh. menjadi momentum bagi mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada para pemilihnya gitu. Ya, Pak Teguh, tapi kalau kita berbicara mengenai media sosial, biasanya yang ramai di media Ya, sosial itu
dan kemudian menjadi viral begitu itu karena ada simbol dan kemudian gimmick yang digunakan begitu. Jadi tidak hanya gagasan saja, tapi Ya. bahkan mungkin simbol dan gimmick ini menjadi salah satu pilihan dan bahkan mungkin menjadi pertimbangan utama dari para pendukung begitu dalam kontestasi pemilu presiden 2024 ini. Menurut Anda sejauh apa sih gimmick politik Ya, ini dapat betul. mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan nanti? Nah ini repotnya ya, repotnya pemilih kita karena pemilih kita itu kan sebagian besar itu tidak masuk dalam kategori pemilih yang rasional ya. Jadi kalau di dalam perspektif teoretik Indonesia ini, pemilih kita yang rasional kan di angka sekitar 15 atau maksimal 20%. Artinya ada Ya, sisa dari itu 80% pemilih kita memang menggunakan isu-isunya itu tidak berupa isu-isu gagasan atau isu-isu rasionalitas di dalam memilih, tetapi ya tadi gimmick-gimmick itu, kemudian sesuatu yang aneh-aneh, kemudian mendapatkan viral, kemudian itu kemudian berimplikasi kepada orang lebih tahu, kemudian orang suka, begitu suka dia akan memilih gitu. Nah, ini hmm, justru menjadi PR saya kira bagi tim kampanye para capres ini agar mencoba melakukan rasionalitas mengangkat isu-isu yang ada di media sosial itu adalah isu-isu yang memang terjadi di masyarakat. Sehingga orang memilih kepada pilihan-pilihan itu pilihan-pilihan yang memang berbasis kepada program. Nah, repotnya memang pemilih kita itu lebih banyak berhembuskan pilihan ya, itu kepada aspek-aspek emosionalitas. Jadi ya, merasa suka, merasa cocok, merasa ini asik, sehingga makanya ada gimmick-gimmick macam tindakan-tindakan yang barangkali tidak masuk dalam kategori gagasan atau kategori ya, ide, tetapi itu malah viral dan itu malah disukai oleh pemilih. Oleh karena itu ya, saya kira media sosial apalagi media mainstreaming memang memiliki kewajiban moral untuk melakukan proses pendidikan politik. Karena kampanye yang baik hmm, mestinya kampanye yang berbasis pada pendidikan politik, yaitu ya, memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun Indonesia, bagaimana menciptakan kemajuan, bagaimana kita mencapai Indonesia Emas 2045, bagaimana kita tahapan-tahapan sampai ya. 2029 ini bisa dilakukan. Itu mestinya begitu. Ya, Arah-arahnya Pak Teguh. begitu seharusnya. Tapi apakah memang menggunakan gimmick ataupun simbol ini menjadi lebih efektif begitu untuk meraih dukungan dari para pemilih begitu? Kalau misalnya memang ini lebih efektif, bukankah ini kemudian akan membuat capres-capres kita nantinya akan menggunakan kampanye gimmick-gimmick saja begitu dibandingkan mengedepankan Ya, gagasan? ini saya kira yang saya kira harus dipertimbangkan. Karena kalau saya lihat gimmick-gimmick yang diciptakan itu kan bisa diciptakan oleh banyak pihak ya. Bisa mereka pendukung, bisa mereka tim kampanyenya atau mereka kader partainya. Hmm, Artinya di media sosial itu kan banjir gimmick ya, di media massa ya, banjir viral-viral seperti itu dan itu kan pendek-pendek ya. Justru yang ya, pendek-pendek ini, video pendek itu atau informasi yang pendek itu kemudian itu masuk di dalam pemikiran pemilih. Ya ini ya harusnya kemudian gimmick yang potongan-potongan itu mestinya disetting dalam sebuah rancangan-rancangan yang lebih rasional sehingga kita kemudian tidak hanya oke, menggunakan pendekatan emosional, pendekatan sensitivitas perasaan untuk memilih calon. Harusnya menggunakan ya, rasionalitas bagaimana calon ini memiliki gagasan tentang memajukan Indonesia, tentang memberantas kemiskinan, menegakkan hukum, mengurangi korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira ini mestinya yang jauh lebih dikembangkan, tetapi segmen-segmen itu memang tidak besar. Nah, oleh karena ya, itu saya kira harus ada semacam moral obligation ya dari ya, media sosial, kemudian dari media untuk lebih berkembang ke arah yang lebih rasional itu. Dan saya lihat kalau baik, media sosial memang kecenderungannya lebih kepada yang gimmick-gimmick itu, yang pendek-pendek itu, kemudian menampilkan sebuah apresiasi yang positif. Nah, ini oke, saya kira baik. kalau ini tidak ada proses-proses menyeimbangkan sehingga medsos maupun media mainstreaming bisa mengimbangi, nanti pemilih kita hanya memilih presiden yang tidak berbasis kepada Ya, kemampuan, tetapi lebih berbasis baik. kepada kemampuan menghibur saja, tetapi tidak Oke, tidak tidak mampu atau tidak sampai tahapan bagaimana baik. mereka nanti akan menyelesaikan masalah gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Teguh Yono dari Undip telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Teguh. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.